Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, perkenalkan nama saya Mas Muhammad Akil Salim dengan NPM 21081011163 dari kelas Statkom C081. Oke, di sini saya akan mempresentasikan demonstrasi tugas ujian tengah semester kemarin. Yakni di sini saya mengambil data dari Kaggle, yaitu data dari silsilah diabetes. Yang dimana di sini sudah terlampir data awalnya yang sudah saya urutkan secara ascending. Lalu yang di sini merupakan fungsi statistika dari data tersebut yang di bagian otomatis juga ada bagian manual. Yang dimana jika menggunakan sistem otomatis ini saya menggunakan rumus dari Excel-nya secara langsung. Seperti menggunakan mode mult untuk mencari glukosa. Lalu untuk mencari mean, di sini saya menggunakan average. Untuk mencari median, di sini saya menggunakan median. Lalu untuk mencari varian, di sini saya menggunakan var P. Lalu untuk mencari standar deviasinya, yaitu di sini saya menggunakan stdi v.p. Dan sampai dengan kolom H. Di sini saya sudah carikan untuk perhitungan statistikanya. Lalu jika untuk perhitungan manual, di sini ada modus, median, ini saya hitung secara manual. Lalu khusus untuk varian dan standar deviasinya, itu saya ambil dari perhitungan mean x mean kuadrat ini. Yang dimana jika hasil dari x mean kuadrat nanti akan jadikan dari varian, yaitu membaginya dengan seluruh total data. Lalu untuk pencarian standar deviasinya tadi, yaitu dengan cara mengakar kuadratkan hasil dari varian tadi supaya bisa didapatkan hasil dari standar deviasinya. Lalu yang ini merupakan data yang saya ambil untuk dicari panjang interval kelasnya. Yang dimana di sini jumlah total datanya itu 758 dengan minimum datanya itu 44 dan dengan maksimal datanya itu 199. Lalu dengan range atau jarak datanya itu 155. Nah, di sini panjang kelasnya itu 10,5029 yang saya bulatkan ke 11. Lalu di sini untuk panjang intervalnya itu 15,5 yang sudah saya bulatkan ke panjang interval 16. Lalu ini merupakan perhitungan panjang interval kelas dengan frekuensinya. Oke. Untuk rumus pencairan kelas sendiri, di sini saya menggunakan rumus 1 plus 3 dikalikan 3 log D3. D3 yakni panjang dari yakni total dari semua datanya, yaitu 70758. Oke, yang di sini merupakan penyajian datanya. Nah, di mana setelah dihitung panjang interval kelasnya tadi, di sini langsung kita hitung distribusi frekuensi dan distribusi kumulatif. Di sini ada distribusi kumulatif kurang, juga ada distribusi kumulatif lebih dari. Lalu di sini juga ada distribusi frekuensi relatif yang dijadikan persenan, lalu dengan hasil akhir 100%. Lalu di sini juga ada distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang. Nah, di sini juga ada distribusi relatif kumulatif lebih. Jadi misalnya tadi sudah dihitung interval kelasnya, lalu tadi dihitung distribusi frekuensinya menggunakan dengan cara manual, yakni dilihat dari data-data tersebut dari data-data ini. Lalu dihitung distribusi frekuensi kumulatifnya dengan cara menambahkan dari kolom distribusi kumulatif yang pertama dengan kolom distribusi frekuensi yang kedua, dan seterusnya sampai didapatkan hasil 758. Nah, di sini ada distribusi frekuensi kumulatif lebih, yakni seperti secara descending, yaitu mengurangi datanya sampai dengan 28 dan 20 sampai dengan 24, yang dimana akan sama dengan hasil dari distribusi frekuensi yang akhir ini, yakni 24. Begitu juga dengan distribusi frekuensi dan distribusi relatif kumulatif, yang dimana distribusi frekuensi ini dengan cara
Dengan cara ini, jika di sini itu dengan cara membagi C4 dengan C5 sehingga bisa didapatkan hasil akhir seperti ini. Lalu di sini merupakan gambar tabel dari maaf, ralat. Di sini merupakan gambar diagram garis untuk menggambarkan hasil-hasil dari distribusi nilai-nilai distribusi tadi. Itu distribusi frekuensi yang awalnya itu meningkat drastis itu turun hingga ke 24. Nah, di sini ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dan distribusi frekuensi kumulatif lebih. Yang dimana ini saling bertolak belakang hasilnya. Lalu di sini juga ada distribusi frekuensi relatif dengan yang dipersenkan. Di sini hasilnya tidak jauh beda dengan distribusi frekuensi yang hasilnya itu di not tidak termasuk angka persen. Lalu di sini juga ada distribusi frekuensi relatif, kumulatif, kurang dan lebih yang dimana hasilnya ini sama dengan distribusi frekuensi kumulatif kurang dan berlawanan dengan distribusi kumulatif lebih. Nah, ini juga merupakan gambar diagram batangnya dari hasil dari tabel-tabel berikut. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang demonstrasi UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.